Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ibu Sulistiarini yang saya hormati, dan serta teman-teman yang saya banggakan, di sini kami selaku tim kelompok 1 dari Rombel B ingin mempresentasikan tentang bab keanekaragaman makhluk hidup. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Andini Citra Puspita, saya di sini sebagai moderator dari acara presentasi hari ini. Serta teman saya yang bernama Munirul Izzah, Dian Setiawati, serta Sabrina Amandaliani. Berbicara tentang keanekaragaman makhluk hidup, kita tidak lepas dari daerah kita, wilayah kita, dan negara kita, yakni Indonesia. Indonesia kaya akan keanekaragaman, baik dari flora maupun fauna. Lanjut ke materi ya teman-teman, untuk pembahasan lebih lanjut. Di sini, langsung saja ke materi yang pertama. Sebelumnya, ini merupakan anggota tim kelompok kami, yang diampu oleh dosen pembimbing, yakni Ibu Dr. Randa Sri Sulistiarini, MPD. Nah, selanjutnya langsung ke materi yang pertama. Dipersilakan Mbak Munirul Izzah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Andini. Materi pertama, keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, bernafas, makan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, beradaptasi. Klasifikasi hewan dan tumbuhan. Pengertian klasifikasi: pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan keberagaman. Langkah klasifikasi. Langkah klasifikasi: 1. Beberapa spesies dikelompokkan agar dapat membentuk takson genus. 2. Beberapa gebus yang memiliki ciri tertentu akan dikelompokkan agar dapat membentuk takson famili. 3. Beberapa famili dengan ciri-ciri tertentu akan dikelompokkan agar dapat membentuk takson ordo. 4. Beberapa ordo akan dikelompokkan agar membentuk takson kelas. 5. Beberapa takson kelas akan memiliki ciri tertentu dikelompokkan agar membentuk takson filum untuk hewan dan takson divisiso untuk tumbuhan. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mbak Dian Setiawati. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Andini sebelumnya. Untuk kategori atau tingkat takson diberi nama tertentu, yaitu dunia, regnum atau kingdom atau kerajaan, divisi atau filum, atau diviso atau filum, kelas, klasik, bangsa atau ordo, suku atau famili, familia, marga, genus, jenis, spesies. Makhluk hidup menjadi 6 kingdom. 1. Archabacteria. Archabacteria merupakan organisme prokabiotik uniseluler yang hidup di lingkungan anaerob dengan kondisi yang ekstrim. Misalnya kawah gunung berapi dan sumber air panas. 2. Eubacteria. Anggotanya merupakan organisme prokaryotik uniseluler, meski ada pula yang berkoloni membentuk filamen. Bakteri termasuk organisme autotrof atau heterotrof dengan tingkat bentuk dasar, yaitu bulat, datang, dan spiral. 3. Protista. Ciri-ciri protista adalah eukariotik, mempunyai membran inti, uniseluler atau multiseluler, bersel banyak, dan autotrof atau heterotrof. Jenis-jenis protista. A. Protista mirip hewan,
protozoa. B. Protista yang memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, ganggang atau algae. C. Protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur, fungi. Selanjutnya, Mbak Nini. Empat, fungi. Fungi atau jamur termasuk organisme eukariotik karena sudah memiliki inti sel yang terbungkus membran. 5. Plantae, tumbuhan. Kingdom plantae atau tumbuhan adalah istilah untuk organisme yang memiliki ciri eukariotik dan multiseluler. Selain itu, organisme yang mampu melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan karena memiliki klorofil. Berdasarkan berkas pembuluh, plantae dibagi ke dalam dua kelompok divisi, yaitu Thalophyta dan Tracheophyta. 6. Animalia, hewan. Dunia hewan atau animalia meliputi dua kelompok besar, yaitu invertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan juga vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Terima kasih Mbak Dian Setiawati atas penjelasannya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sabrina. Silakan Mbak Sabrina, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. 1. Invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki habitat yang sangat bervariasi dari laut, sungai, darat, bahkan sampai di pegunungan. Hewan-hewan yang termasuk invertebrata antara lain porifera atau hewan berpori, Coelenteta atau hewan berongga, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nematemintes atau cacing benang atau cacing gilik, Annelida atau cacing gelang, Molusa atau hewan bertubuh lunak, Arthropoda atau hewan yang memiliki kaki bersendi-sendi, dan Echinodermata atau hewan berkulit duri. 2. Vertebrata. Vertebrata pada umumnya terbungkus oleh lapisan tubuh atau epidermis dan dermis. Vertebrata yang hidup di darat biasanya memiliki kulit menanduk dan memiliki tulang. Pada vertebrata, tingkat rendah endoskeleton berupa tulang rawan. Apapun vertebrata yang sudah maju, endoskeleton berupa tulang keras, sistem peredaran darah dilengkapi jantung dengan atrium dan vertikel. Sistem pernafasan dilengkapi organ berupa insang, kulit, dan paru-paru. Sistem ekskresi dilengkapi dengan organ ginjal. Sistem reproduksi secara seksual antara hewan jantan dan betina. Mikroskop. Kata mikroskop berasal dari bahasa Yunani yaitu mikron yang artinya kecil dan skropos yang artinya melihat atau tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa mikroskop adalah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Alat utama dalam mikroskop yang digunakan untuk mengganti adalah lensa objektif dan lensa okuler. Dalam mikroskop, baik lensa objektif maupun lensa okuler, keduanya memiliki lensa cembung. Secara garis besar, lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang mempunyai sifat semu, terbalik, dan diperbesar terhadap posisi benda mula-mula. Next. Fungsi mikroskop. Mikroskop memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi utamanya adalah untuk melihat dan mengamati benda-benda dengan ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. 2. Fungsi lain dari mikroskop masih akan berakar pada fungsi utamanya, kecuali beberapa jenis mikroskop yang dibuat untuk berfungsi lebih detail. Misalnya ada jenis mikroskop yang dibuat hanya untuk mengamati hanya satu jenis objek mikroskopis. Macam-macam mikroskop. 1. Mikroskop cahaya.
Dinamakan mikroskop cahaya karena saat mengganti objeknya yaitu menggunakan cahaya. Sumber cahaya bisa dengan menggunakan cahaya sekitar yang dipantulkan dengan menggunakan cermin atau menggunakan cahaya lampu yang berhubungan dengan listrik. Ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Contoh dari mikroskop cahaya adalah mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, dan mikroskop trinokuler. 2. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron merupakan macam-macam mikroskop selanjutnya yang harus untuk diketahui oleh masyarakat awam. Mikroskop elektron menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk memusatkan energi pada objek yang diamati. Terdapat dua macam mikroskop elektron, yaitu SEM atau Scanning Electron Microscope dan TEM atau Transmission Electron Microscope. Cara menggunakan mikroskop. 1. Menyiapkan mikroskop. 2. Kenali mikroskop dan bagian-bagiannya. 3. Mengatur penyinaran. 4. Mengatur lensa. 5. Mengganti perbesaran. Oke, terima kasih Mbak Sabrina atas penjelasannya, cukup sangat jelas untuk menjelaskannya. Nah, tiba untuk menyimpulkan hasil dari presentasi kali ini. Kesimpulannya yakni, makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri khas yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda tak hidup antara lain bernafas, bergerak, menerima dan menanggapi rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makan dan mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup di dunia ini sangat beraneka ragam. Karena keanekaragaman makhluk hidup menjadi para ilmuwan membuat suatu sistem yang dinamakan klasifikasi, dan tujuan dari klasifikasi adalah mempermudah para ilmuwan yang mempelajari makhluk hidup sesuai dengan persamaan yang ada pada makhluk hidup. Para ahli taksonomi modern mengklasifikasikan semua makhluk hidup menjadi 6 kingdom yang meliputi Archaebacteria, Eubacteria, Protestia, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, selanjutnya mikroskop. Mikroskop merupakan alat untuk melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sehingga mikroskop dirancang dengan sedemikian rupa untuk dapat menguntungkan manusia agar dapat melihat benda yang berukuran sangat kecil dan maupun yang bersifat halus. Nah, itu penjelasan dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang berkurang di hati kalian semua, saya mewakili kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.